Kasih agape, kita akan bicara soal kasih agape. Apa itu kasih agape? Nah, agape sendiri berasal dari bahasa Yunani. Dia berasal dari bahasa Yunani yaitu agapao. Agapao. Dan dalam konteks perjanjian baru, kasih agape selalu saja mengacu pada kasih Allah di dalam Kristus kepada manusia. Nah, ini dapat diartikan bahwa kasih karunia. Kasih Allah di mana Ia telah mengaruniakan Kristus untuk menerima bukan hanya hukuman dosa. Yesus menjadi dosa karena semua dosa manusia. Dosa dan hukuman dosa telah dijatuhkan kepada Yesus. Seolah-olah Yesus yang melakukan semua dosa kita. Seolah-olah Yesus yang telah memberontak kepada Allah. Nah, kasih agape adalah merupakan kasih dengan level tertinggi. Di mana Allah yang adalah kasih bukan hanya sebagai sumber kasih, tetapi mewujudkan kasihnya secara langsung kepada manusia. Karena itu arti dari kasih agape adalah kasih Allah kepada manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana wujud kasih Allah kepada manusia? Dalam artian kasih agape. Bagaimana wujud kasih Allah kepada manusia? Yang pertama, kasih agape itu adalah kasih yang rela berkorban. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dalam darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bahkan Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang kedua, dia mencari untuk memulihkan. Kasih agape itu kasih yang mencari untuk memulihkan. Bahkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Artinya dia datang kepada yang terluka, dia datang kepada yang benar-benar terpuruk, yang rapuh, dan dia memulihkan mereka. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan dirinya dan telah mempercayakan pendamaian itu. Dan yang ketiga, mengampuni tanpa batas. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tak terhingga jumlahnya. Artinya dalam hidup kita ini kita harus terus mengampuni, memberikan pengampunan tanpa batas. Kalau mau memberikan pengampunan, Tuhan bilang harus tulus. Dari hati kecil kita memberikan pengampunan, baru hidup kita diberkati. Kalau kita hanya dari bibir mulut saja, kita hidup tidak akan jadi berkat. Yang berikut, kasih agape ini tidak pernah pudar. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Dari penjelasan ini, kasih agape adalah jenis kasih yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Berarti kita punya sumber kasih itu Allah. Otomatis kenapa kita tidak bisa berbuat kasih? Kenapa kita tidak bisa bilang kasih? Karena firman Tuhan bilang apa? Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Perintah mengasihi dengan kasih agape itu Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bahkan
Dia masih bilang, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ketika kita mau mengasihi, kekuatan kita untuk mengasihi itu adalah dengan kasih agape. Inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Pertama Yohanes 3 ayat 23. Jika ada orang yang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Kasih agape itu adalah kasih yang dinyatakan melalui Kristus. Dinyatakan melalui kehidupan Yesus, yang dimulai dari kelahiran Yesus yang dikandung Maria oleh Roh Kudus. Bahkan kehidupan Yesus itu berkenan kepada Allah Bapa. Penderitaan Yesus karena ia melayani sesama manusia, dia mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Kematian Kristus di kayu salib sebagai wujud penebusan dosa oleh darah Yesus, yang percaya kepadanya dikuduskan. Bahkan dengan kebangkitan Yesus menyatakan bahwa kematiannya tidak lagi berkuasa atas kehidupan yang fana. Dan sebagai penekanan, pada dasarnya juga kasih agape dari Allah itu menyelamatkan kita dari dosa. Roma 3 ayat 23. Karena dosa memperbudak dan menjadikan kita mati, kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itulah kasih agape. Kasih Allah kepada manusia. Kasih Yesus. Kasih Yesus, dia yang telah disalibkan. Hanya orang Kristen dan di dalam Kristus saja yang mampu memiliki kasih agape. Sentuhan kasih agape inilah yang mengubahkan kehidupan kita dan karya Kristus. Kehidupan kita di dalam karya Kristus dan kasih karunia. Firman Tuhan memberkati kita sekalian.